Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, puji Tuhan. Senang sekali orang boleh berjumpa dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gebim Paulus TWM Minggu 8 Agustus tahun 2021. Dan meskipun masih dalam suasana PPKM, orang berjumpa lewat media online saja, tapi engkau yakin dan engkau percaya tidak mengurangi orang semangat memuji Tuhan, betul? Iya, sebelum orang memulai orang ibadah, engkau mau tanya dulu. So pakai baju rapi? Sudah. Ada sadia tuh Alkitab? Ada engkau. Odoh, mantap ketek. Semua sudah mempersiapkan formu ibadah. Nah, saat ini mau beribadah bersama-sama. Mari orang angkat pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya dan aku datang mengutuk pintu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku akan segera masuk. Lihat, lihat, aku datang mengetuk pintu. Siapa, siapa mendengarkan suaraku? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku akan segera masuk. Ya, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh teman kita Chelsea. Sementara teman kita mempersiapkan diri, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatan Tuhanku.
teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, berkatilah kami yang akan segera memulaikan ibadah ini. Kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ya, undang torang semua bangkit berdiri. Torang mau memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan 3 pujian berturut-turut. Yang pertama, lihatlah, lihatlah, hanya ada satu jalan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Lihatlah, lihatlah, aku punya tangan dan kaki yang dapat aku gerakkan untuk memuji Tuhan. Tangan kananku, tangan kiriku dapat aku gerakkan, dapat memegang, dapat menulis, dapat berjabat tangan. Lihatlah, lihatlah, aku punya tangan dan kaki yang dapat aku gerakkan untuk memuji Tuhan. Kaki kananku, kaki kiriku dapat aku gerakkan, dapat berjalan, dapat melompat, dapat berlari-lari. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab yang pada saat ini akan dibawakan oleh teman kita Indri. Untuk itu, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang akan mendengarkan cerita-Mu dan berkatilah Enci Eva yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, saat ini torang akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Enci Eva Kodongan. Nah, torang siapkan torang hati dan pikiran kita jika ada kuasa-kuasa kegelapan iblis yang akan mengganggu torang dalam ibadah ini, mari torang tolak dia dalam nama Yesus. Untuk itu, mari kita angkat pujian yang berkata, bila iblis menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Pembacaan kita di pagi ini terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-54. Dengan perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Kitab 1 Samuel. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu.
Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Damai di hati, Nci. Damai di hati. Shalom. Ya, kita sudah bernyanyi, bersuka cita. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun Nci mau dengar dulu sukacita dari adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, kita percaya walaupun kita hanya di rumah saja, tetapi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang menikmati sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Encik mau setunjung sesuatu. Adik-adik tahu ini apa? Dapat lihat semua? Ya, ini batu yang kecil. Nah, kalau Encik mau bertanya, kira-kira batu sekecil ini bisa mengalahkan orang yang gagah, perkasa, orang yang besar? Mungkin adik-adik akan berkata, aduh Encik, masa batu kecil begini boleh mengalahkan orang yang besar? Masa batu kecil begini boleh mengalahkan orang yang perkasanya? Tidak mungkin Encik. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang orang yang kecil mengalahkan orang yang perkasa. Nah, orang yang kecil ini adalah Daud. Siapa? Daud. Orang yang kecil ini adalah Daud. Dia adalah anak yang paling bungsu di antara 8 bersaudara. Pada satu waktu, ayahnya yang bernama Isai menyuruh Daud untuk pergi ke tempat peperangan atau pertempuran karena kakak-kakaknya adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi tentara-tentara yang berperang. Nah, pada satu waktu dia pergi ke tempat pertempuran, dia melihat adik-adik bahwa ternyata banyak sekali orang di situ yang sementara ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena ada orang yang gagah, orang yang perkasa, orang yang sangat besar yang sementara menantang mereka dengan siapa yang boleh melawan dia. Nah, orang ini bernama Goliat. Bernama siapa? Goliat. Bernama Goliat. Goliat ini sangat besar, sangat perkasa. Dia memiliki alat-alat senjata-senjata yang sangat bisa mengalahkan orang, sehingga orang-orang pada waktu itu sangat takut kepadanya. Nah, ketika melihat tersebut, Daud mengatakan, berani-beraninya dia boleh mau meremehkan tentara Allah yang hidup. Dan ternyata Daud ini adik-adik berani untuk melawan Goliat yang sangat besar itu dengan
Umban batu yang sangat kecil seperti ini. Kalau orang sekarang mungkin bilang di Manado itu ketapel. Nah, pada waktu itu Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, ketika dia percaya, dia berani bahwa Tuhan akan ada di pihak Daud, maka dia berani maju untuk melawan Goliat yang besar dan perkasa itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika dia maju berperang, Daud kalah atau enggak? Dia menang, dia memukul kalah orang Filistin yang bernama Goliat itu hanya dengan umban batu sekecil ini. Luar biasa ya adik-adik, itu semua hanya karena Tuhan ada di pihak Daud. Chris, pasti perjalanan kita seseru. Aku membawamu bertemu seorang pahlawan hebat yang diberi karunia istimewa oleh Tuhan. Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah. Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Dia berhasil! Berhasil, hebat sekali! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Chris, apa kamu siap? Kita akan kembali. Ya, terbang lagi! Untuk itu adik-adik, melalui cerita kita di pagi hari ini, mau memberikan pesan bagi kita bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Seperti lagu yang biasa orang yang menyanyi. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada dor. Ya, kalau kita yakin Tuhan ada di pihak kita, maka ketika kita memiliki cita-cita yang besar, kita memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang sukses, orang yang pandai, maka kita yakin dan percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi siapapun yang mau mengandalkan Tuhan. Asalkan kita mau melakukannya dengan nama Tuhan semesta alam. Kalau kita mau melakukan semuanya di dalam Tuhan, kita sekolah, kita bermain, kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan di dalam Tuhan, maka kita percaya kemenangan selalu ada dalam kehidupan kita. Kemenangan selalu ada bagi adik-adik sekalian yang percaya kepada Tuhan, yang berani untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Nah, adik-adik, setelah kita membaca dan merenungkan, mendengarkan cerita Alkitab tentang Daud dan Goliat, dan saat ini kita akan membaca dan mendengarkan ayat hafalan yang akan kita hafal bersama yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45c. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Samuel 17 ayat 45c. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45c. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh Enci Eva toh, dan kiranya firman Tuhan, cerita Alkitab yang boleh kita dengarkan tadi, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan boleh menjadi Daud-Daud masa kini yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hal keadaan apapun juga. Dan mensyukuri firman Tuhan yang boleh kita dengarkan tadi, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang
Ya, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan informasi saja, persembahan nanti akan dijemput oleh Enci atau Engku yang ada di UPA atau kolom masing-masing. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berkata, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Inilah yang terbaik. Pakailah ya Tuhan untuk membangun gereja-Mu, bersaksi di dunia. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa tutup yang kembali dibawakan oleh Enci Eva. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kunci tangan, tutup mata, kita benar-benar berdoa. Untuk itu, mari kita angkat pujian Saat Ku Berdoa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa tutup. Dan untuk itu sebelumnya, mana sikap berdoa yang baik? Kita kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami di minggu yang kedua di bulan Agustus. Kami bersyukur Tuhan masih menyayangi kami, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau percaya dan mau taat kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami impikan, apapun kami rindukan, kami percaya Tuhan akan menjawabnya menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami
akan mengumpulkan persembahan kami melalui enci-enci atau engku-engku yang akan menjemput persembahan. Engkau berkati semua persembahan yang terkumpulkan agar semuanya dapat dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau juga yang akan bersama-sama dengan kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka sehingga mereka boleh dipulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, kami anak-anak sekolah minggu dalam setiap aktivitas kami, ketika kami bermain, ketika kami belajar, kemanapun kami pergi dan berada, biarlah pemeliharaan Tuhan tetap menjadi milik kami, sehingga kami dijauhkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Engkau kiranya memberkati keluarga kami, mama, papa, oma, opa, saudara kami, biar semuanya tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Engkau berkati enci-enci kami, engku-engku kami dalam melayani Tuhan, berikan semangat yang kuat, sehati sepikir dalam melayani Tuhan, sehingga semua pelayanan boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di saat ini pula Tuhan, kami rindu mendoakan untuk keadaan dunia di masa pandemi COVID-19. Kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan, dan kami percaya situasi dan keadaan ini pun ada dalam kendali Tuhan. Maka kami percaya pada waktu Tuhan yang terbaik, keadaan dunia, keadaan Indonesia, keadaan kota kami, kota Manado akan dipulihkan oleh Tuhan. Hindarilah kami dan keluarga kami dari sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Kiranya kami akan menikmati kekuatan, kesehatan, karena Tuhan menjaga kami, dengan kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya jika Tuhan ada di pihak kami percaya kami akan menikmati perlindungan kasih Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk berharap torang boleh berjumpa lagi di ibadah minggu yang akan datang. Mari kita angkat pujian yang berkata, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Nah, adik-adik, berakhirlah sudah torang pe ibadah di pagi hari ini. Dan sekali lagi engku ingatkan untuk kita tetap menjalankan prokes dari pemerintah, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, dan juga harus makan makanan yang sehat, minum susu, buah-buahan, agar supaya torang pe tubuh ini jauh dari namanya penyakit, terutama apa? Virus Corona. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, sekali lagi mari torang jaga torang pe kesehatan. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.
Bye-bye. Saya senang jadi anak Tuhan.